Nah sekarang ada orang bilang anak dari ortu darting, ya orang tua darah tinggi. Kalau saya nggak mau loh, saya nggak mau bilang kayak gini. Ibu-ibu kalau ada yang ngomong kayak gini stop ya bu, ya nggak mau saya. Ya orang tua darah tinggi itu bukan karena anak dari, orang tua darah tinggi itu karena turunan genetik pembuluh darahnya kaku. Memang pencetusnya banyak. Tapi kalau kita sering ngomong kayak gitu tadi nih, kayak gini nih, ya itu nanti benar-benar kejadian. Sudah relax saja. Jadi maunya apa Bu Aisyah? Bagusnya apa kita bilang? Anak dari ortu sharing berbagi aja. Kalau ibu nggak ngerti pelajarannya sharing, Bu ya sharing sama sekolah dan guru. Tanya aja wali kelas, Bu gimana ya ini ya? Tanya gurunya, nggak apa-apa kok sekarang sekolah-sekolah paham tentang ini. Kalau masih ada guru yang kekeh nggak mau ngajarin atau yang pelit ilmu, hati-hati nanti dia kena sendiri itu balanya ya. Sudah. Tapi saya yakin guru-guru sekarang, Masya Allah, kepala sekolah, guru-guru, ustadz-ustazah, ngerti ini soal kayak gini. Ngerti, Masya Allah. Atau sharing dengan siapa? Dengan pasangan hidup dan anak. Susah Bu Aisyah ngomong sama suami saya nggak ngerti-ngerti. Ya, ngomong sama anak nanti kasihan, keberatan. Ya kasihan juga ya, beberapa orang masih susah ya ngomong sama pasangannya ya. Tapi ada banyak juga ibu-ibu bisa ngomong sama pasangan hidupnya. Bersyukurlah Bu. Karena ternyata banyak juga, ada beberapa juga orang yang belum bisa ngomong sama pasangan hidupnya. Bu Aisyah kalau ngomong sama teman, sahabat boleh nggak? Atau profesional? Sok atau silakan sharing. Apalagi profesional ya. Karena mereka bisa membantu, apakah dokter, psikolog, psikiater, terapis, dan siapapun yang sudah terlatih ya. Untuk seperti ini. Hanya memang karena kondisi pandemi juga mencari profesional nggak mudah juga. Paling misalnya online aja gitu. Kayak saya sekarang masih terimanya online saja konseling-konselingnya gitu. Kalau gitu gimana dong Bu Aisyah? Sekolah susah, pasangan hidup susah. Ya, yang harus kita sharing dan nggak boleh lupa yaitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sharing pada Allah. Ya Allah, saya kesel ya Allah. Ya Allah, saya kok capek banget ya Allah. Ya Allah. Dan saya yakin para bunda ya, bapak ayah bunda, terutama bunda ya, ini udah terbiasa ya. Ya Allah, bahkan kita kurang garam aja gitu. Ya Allah, kurang garam. Ya Allah gitu. Itu adalah habit atau kebiasaan yang luar biasa tuh, bagus kan? Ya, benar-benar sharing pada Allah. Ya Allah, saya kok kesel ya Allah. Ya Allah, saya kok sedih. Benar-benar sharing sama Allah ya. Karena dekade sekarang banyak orang sharingnya di media sosial. Ini ada beberapa ya layanan masyarakat ya, curhat tuh sama Allah bukan ke sosmed. Kadang-kadang kita memamerkan luka hati di IG, WhatsApp, Facebook, sosmed lainnya ya. Dan orang suruh nonton itu bukannya dibantu malah diketawain kadang-kadang. Ya. Kalau saya memang bukan orang sosmed sih saya. Kadang-kadang aja saya ke sosmed karena itu pun ya diminta sebetulnya oleh tim untuk berbagi. Tapi nggak pernah sharing-sharing. Yang penting sama Allah, ya Allah saya sedih banget. Ya Allah saya kesel banget. Ya ngomong sama Allah. Itu cara yang benar, baik, pantas, ya. Baik. Nah, sekarang ya kita juga selain kita sharing pada Allah, hati-hati bicara. Ya. Pesan itu akan jalan di badan kita. Pesan positif ini untungnya pesan positif kalau satu kali diucapkan dia langsung jalan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anakku sudah hafal. Ini jalan ya, anakku sudah hafal. Atau kita doakan, ya Allah, mohon ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya anakku supaya hafal, ini jalan. Ya. Tapi hati-hati sistem saraf juga, ini omongan mulut kita ini juga suka ngomong yang negatif. Untungnya pesan negatif itu baru bekerja di sistem saraf kalau diulang-ulang, ya. Misalnya kita nih ngeluh diri sendiri ya, aduh bosan, satu kali ya, itu belum jalan di sistem saraf saya. Tapi kalau saya ucapkan tadi ya bersamaan diulang sampai 3 kali atau 4 kali, maka jalan dia, jalan. Itulah makanya mengapa kita masih diperbolehkan ngeluh 1 kali aja, paling banyak 2 kali Bun. Ya, tapi daripada ntar lupa, baru 1 kali langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena pada saat istighfar itu jalan astagfirullahaladzim, dia betulkan emosi yang di atas, kemudian jalan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga kita jadi orang tua yang benar-benar ya memahami kondisi diri sendiri dan kondisi keluarga. Apanya yang baik? Emosinya. Ya, karena Allah menciptakan otak emosi.
teknik yang sekarang dipakai adalah bukan kita menampik emosi kita bahwa kita capek, bahwa kita bosan, bahwa kita sedih. Bukan menampik. Tapi jadikan emosi negatif itu sebagai momentum untuk kita ingat Allah lagi. Ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim. Bahkan emosi negatif terkadang itu bisa jadi sinyal. Ketemu orang baru nih, kita ada emosi yang khawatir, curiga sama orang ini, itu juga sinyal. Karena belum tentu orang baru ini betul-betul orang baik. Dia sinyal gitu. Nah, kemudian kita dialog sama Allah, ya Allah, kenapa saya perasaannya gini sama orang ini, ya Allah, angkat perasaanku. Jadi kita tetap minta sama Allah angkat perasaan yang buruk ini, dan Allah mohon petunjuk siapa nih orang ini, kan gitu. Kenapa kadang-kadang kita pada saat sudah doa minta dihilangkan prasangka buruk, masih muncul lagi, kita doa lagi minta sampai 3 kali, oh itu berarti intuisi, itu berarti juga petunjuk. Makanya kita jaga jarak terhadap orang baru yang kita nggak kenal ini. Kenapa? Karena emosi negatif kadang-kadang ini itu menolong kita dia. Karena Allah yang kasih. Yang penting kita dialog sama Allah untuk melepaskan dulu prasangka negatifnya. Sudah 3 kali kok masih kenceng banget ya? Oh ya sudah. Ya, terima kasih ya Allah. Mohon pelindunganmu ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Sudah kita hadapi dengan senyum. Tapi kalau dia macam-macam nanti kita senyum aja. Nggak diiyakan gitu. Ya, nah inilah. Sistem saraf ini kan kayak kabel listrik, makanya setiap apa yang diucapkan jalan ke atas dan jalan ke badan. Ya, mata juga gitu, apa yang dilihat jalan. Telinga juga begitu, apa yang dilihat jalan. Ya. Nah, jadi tubuh kita ini selalu membawa pesan lewat sistem saraf ini, terasa itu. Jadi dimintanya apa kita? Stop mengeluh. Karena kalau keluhan diulang-ulang jalan. Tapi kalau ya Allah, capek nih kan baru 1 kali itu belum jalan. Kok bisa Bu Aisyah belum jalan? Karena sistem saraf ini hafal. Kalau omongan positif itu langsung jalan. Kenapa? Tadi omongan positif itu kalau diukur frekuensinya lewat listrik ini, dia di atas 200 Hz. Tinggi dia, kayak tangga kan tadi tinggi. Jadi omong positif dia langsung jalan. Tapi kalau ngomong negatif, apalagi sedih kan berapa? 75 Hz. 1 kali ya Allah gitu kita ucapkan tadi kesedihan itu belum jalan. Tapi kalau diucapkan 3-4 kali, 75 kali 3, makanya dia jalan. Itulah kalau kita mau bilang atau mau ngaku sama Allah 1 kali, 2 kali, habis itu segera istighfar, astagfirullahaladzim, tarik nafas panjang. Jadi kita stop mengeluh ya. Kemudian anak-anak juga ingat dia juga punya sistem saraf Bunda. Maka apa yang Bunda kasih tahu itu jalan. Apa yang Bunda perlihatkan perilaku kita itu juga jalan pesannya. Kita suruh anak sholat, tapi bundanya belum sholat. Itu juga antara telinga dengan mata itu nggak sinkron. Ya. Kalau kita mau anak kita itu rajin hafiz Quran, kita juga pas suruh dia hafiz Quran, kita juga buka Quran. Supaya antara pesan di telinga sama mata sejalan. Ya. Bahkan saya bersyukur banget kalau anak-anak saya ada sedang tugas dari sekolah hafal Quran, itu kesempatan banget juga saya ikutan. Kenapa? Karena saya waktu kecil belum hafal, terus terang. Belum punya teknik-teknik, apalagi yang tekniknya kayak Askar Kauni ini. Belum ada. Mana ada, boleh. Dulu malah baca Quran nggak harus diem. Kalau nggak disabet. Mana boleh goyang-goyang kayak gitu, mana boleh dulu. Sekarang karena ilmu otak berkembang, malah justru dengan kita gerak-gerak gitu malah gampang. Makanya tadi baca Quran semudah tersenyum. Wah, saya setuju banget itu. Makanya karena belum hafal-hafal saya mencoba kalau anak-anak lagi hafal juga. Dan tidak semudah waktu masih kecil. Para bunda yang juga seperti saya baru sekarang ngafalin Quran itu tidak semudah waktu kecil. Ya, tapi lakukan saja. Terus saja. Kalaupun nggak hafal-hafal sudah baca artinya, ya, dan kita kaji itu 1 ayat itu. Kenapa? Karena 1 ayat ini bisa dipakai dalam kehidupan kita. Ya, baru 1 loh, apalagi semuanya, Masya Allah. Ya. Dan juga anak-anak Bun, kadang-kadang kalau dia diam, dia lagi juga menterapi dirinya. Dia lagi pada mikir. Sekarang ini anak-anak karena kelamaan di rumah mikir, kalau berenang enak kali ya, kalau di tepi pantai enak kali ya. Jangankan gitu, kalau jalan-jalan naik sepeda enak kali ya.
Nah, pada saat dia sedang membayangkan gini, kan ini kerja otak kanan ya Bun. Ini akan menstimulasi hormon dopamin tadi. Biarkan aja juga. Saya malah suruh anak-anak, ibu aku nggak masuk pelajaran matematika. Sender dulu nak, sender ya, kursi sender, tarik nafas panjang ya. Ya sekarang kamu bayangin kamu ada di mana yang paling enak. Aduh Bu, aku rasanya enak banget kalau lagi di Korea. Korea, anak saya yang musuh pernah ke Korea soalnya. Coba bayangin aja lagi di Korea. Oke, udah enak perasaannya, udah. Apa yang kamu lihat di situ? Saya suka bantu gitu ya. Ya seneng Bu makan kimchi, makan makanan Korea ya. Ya di sana enak dingin, oke. Berarti dia sudah bahagia tuh. Baru suruh belajar, oke. Ya udah buka mata nak. Sekarang baca bukunya. Itu jauh lebih menyenangkan daripada kita paksa atau anak lagi bengong sedikit, lagi menghayal atau lagi berimajinasi, lagi di pantai kita marahin, ngelamun aja. Ayo belajar. Oh. Tambah susah tuh, tambah susah. Listriknya jalannya kandas ya. Nah ini, oke. Baik, dan perempuan itu butuh bicara. Yang punya anak perempuan kalau dia capek, kesel, ya, atau dia mogok misalnya, Bun, aku nggak mau hafal Quran dulu deh. Ajak bicara. Perempuan tuh butuh bicara, ya. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya, ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Kadang anak-anak perempuan bisa nangis loh gara-gara ngafalin pelajaran. Aku nggak bisa ibu, aku nggak bisa Umi, ini gurunya nggak jelas banget. Biarin Bu. Iya nak. Dan stop untuk nasihatin, diam aja dulu. Ya, kalau perlu usap-usap belakangnya. Kalau kamu mau nangis aja. Ya, kita yang bacakan di punggungnya istighfar, bacakan salawat, diusap kepalanya supaya lepas. Karena anak-anak belum pandai untuk memanage emosi sendiri. Ya, nanti setelah dia nangis, itu malah dia lebih plong, baru ngafalnya lancar. Kita juga kalau udah mulai besar, udah mulai remaja, udah mulai ibu-ibu, dia seneng aja kalau udah bisa ngomong kan. Ya. Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Jadi kadang perempuan lagi ngomong itu dia nggak butuh nasihat. Biarin aja kan. Paling usap-usap, kita paham. Karena nanti setelah dia udah ngomong, udah lepas, itu dia punya kayak ada Allah menuntun lagi. Kayak Allah memberikan tuntunan, bimbingan lagi itu di dalam kepalanya. Langsung paham. Ya. Tahun 99 ada penelitian di Institute of Psychiatry London, dikatakan lokasi pengendalian bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda memang. Makanya perempuan lebih banyak ngomong. Ya, ini kita lihat nih. Laki-laki sehari antara 2.000-4.000 kata, 1.000-2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Komunikasi laki-laki 7.000. Coba kita lihat perempuan, 20.000 Bun. Kita tuh 20.000, terdiri dari 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000. Beda banget dengan laki-laki. Apalagi Bunda yang punya suami pendiam, pemikir. Itu yang 5.000 loh Bun. Bu Aisyah, kok suami saya senang ngomong, itu yang 9.000. Tapi kita 20.000. Bu Aisyah, saya kayaknya perempuan yang pendiam, itu yang 16.000. Kalau kayak saya yang pembicara kayak gini bisa 24.000, tapi rata-rata ini 20.000. Dan ada penelitian gini, wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, ya maka tidur malamnya nggak nyenyak, Bu. Itulah makanya ya biarkan ngomong. Anak-anak juga begitu, apalagi sudah akil balik, udah remaja. Dia kesel biarin ngomong. Dan ingat anak perempuan, lihat mukanya. Ya, jangan kasih nasihat dulu sambil diusap-usap punggungnya. Kalau perlu dipeluk, ya. Atau kadang-kadang anak perempuan gini, Bunda, aku minta peluk, udah peluk aja. Nggak usah macam-macam. Saya biasanya kalau peluk anak perempuan saya bacain salawat di kupingnya, ya. Atau kalau misalnya dia mau ujian, ya Allah, saya bilang ya Allah, mohon ya Allah anakku, sebut namanya Aisyah Rahmina Herliza Ragil Sismadi binti Prianto Sismadi, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan. Itu dibisikkan di telinganya. Udah kelas 1 SMA, kelas 10 aja seneng banget gitu kan. Kenapa? Karena apa yang dibisikkan itu jalan ke sistem sarafnya dan otaknya siap untuk belajar. Ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Jadi ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya dan tidak suka diganggu.
Kalau lihat anak laki-laki remaja atau jangan kan remaja, anak laki-laki yang masih kecil aja, dia diem bengong, itu lagi mikirin masalahnya. Kenapa nak? Capek ya? Iya bun. Udah. Kalau mau minum di sini ya nak. Karena anak laki-laki itu harus ya disiapin makan minum. Saya dulu salah, saya punya anak 4 laki-laki, dia lagi bengong gini. Kenapa Prio? Capek ya? Iya. Kenapa sih nak? Boya cerita sama ibu kan ibumu. Itu anak laki-laki nggak suka digituin. Juga bapaknya. Kalau ayahnya lagi kayak gini, mukanya udah cuman bilang, ayah capek ya? Iya, oh mau minum apa? Mending tanya gitu. Nggak usah sok-sokan merasa, ya kenapa sih mau ya cerita sama saya kan istrimu, ibu dari 5 anakmu, ya belahan jiwamu, nggak usah. Ya, suami saya kalau udah saya desek-desek untuk cerita, dia begini tangannya. Tuh, berarti udah tahu tuh, oh nggak mau diajak ngomong. Jadi sabar aja bun. Nanti anak laki-laki atau suami kalau sudah merenungi masalahnya, dia sudah siap, dia akan cerita sama kita. Sabar aja. Mending kalau kayak gini, siapkan makan dan minumnya.